Baik, bismillah kita mulai. Istilahnya yang populer memang Socratic Method, metode gaya Socrates. Jadi Socrates Method ini ya dialog tadi. Dialog itu dari dua kata, dia dan logos. Dia itu artinya melintas, menyeberang. Saya ngobrol dengan dia itu yang di sana. Jadi kalau logos itu nalar, kata-kata. Jadi dialog itu berarti lintas nalar, lintas gagasan, lintas ide. Bentuknya ngobrol. Jadi jangan salah, bukan kok kemudian Socrates buka forum perdebatan atau buka forum dialog, enggak. Ngobrol saja, nongkrong di, kalau Socrates ya biasanya di agora, itu di satu tempat di pasar yang siapa saja bisa ngumpul di situ nongkrong bareng-bareng. Kalau saya membayangkan hari ini kalian bisa di semacam apalah kafe atau warung atau apa melakukan itu. Mungkin teman-teman pernah baca buku yang judulnya Socrates Cafe. Nah itu jenis-jenis semacam itu. Ya obrolannya ndak harus temanya Socrates. Saya bilang tadi ndak banyak gagasan-gagasan genuine originalnya Socrates. Justru yang genuine ya modelnya, yaitu model dialog ini. Jadi dari kata-kata dialogos bentuknya ngobrol, berdebat, menanyakan, mempertanyakan, ketemu bareng-bareng, menemukan jawaban bareng-bareng atau menyepakati kebenaran bareng-bareng. Jadi orang itu digiring cara berpikirnya dan dia tidak bisa membantah karena pertanyaannya Socrates rasional, sampai kemudian dia menyimpulkan sendiri, oh berarti yang benar itu ini. Nah terus dipuji oleh Socrates. Nah itu gayanya dia. Jadi dia memang gayanya seperti orang yang tidak tahu apa-apa, padahal pinternya luar biasa. Oh ini sulit bikin gaya kayak gini. Kebalikannya kita hari ini. Kalau kita kan baru ngerti sedikit, gayanya kayak ngerti segala hal. Apa saja dikomentari. Wong ndak pernah nonton sepak bola aja bisa loh komentar maki-maki sepak bola. Itu kan luar biasa. Nggak pernah nonton bulu tangkis bisa komentar marah-marah tentang bulu tangkis. Jadi ngerti sedikit merasa tahu banyak hal. Kebalikannya Socrates, dia ngerti sangat banyak hal tapi gayanya kayak nggak ngerti apa-apa. Dan ini menguntungkan. Kalian ngeri kalau ketemu musuh seperti ini kan. Tapi bahagialah kalau punya teman seperti ini. Jadi dia nggak hanya minteri kita tapi membuat kita pintar. Ini ada jarak yang jauh antara minteri dan memintarkan. Kalau minteri itu memanfaatkan kepintarannya untuk kepentingannya sendiri atas kita, itu minteri. Mentang-mentang pinter, wah kita didominasi oleh dia, pokoknya harus manut saya, harus ikut saya. Ini namanya minteri. Kalau memintarkan itu ya ndak cuma nyekoi gagasan biar dia tergantung sama kita, tapi membuat kita cerdas sampai dia mandiri bisa berpikir sendiri. Kalau ada yang malam hari ini posisinya adalah ustadz, guru, pendidik, jadilah guru yang memintarkan, bukan minteri. Jadi minteri itu memanfaatkan ilmunya untuk kepentingan dirinya. Nah, jadi bentuknya percakapan, perdebatan, bertanya, mempertanyakan. Jadi bertanya itu karena memang belum tahu. Kalau mempertanyakan itu sudah ada jawabannya, tapi saya kok ragu-ragu. Itu mempertanyakan, masa iya sih begitu? Terus menyepakati jawaban. Oh mungkin yang benar ini. Efeknya menarik, gaya dialog semacam ini. Yang pertama jelas orang bisa seperti itu pasti sudah tumbuh dalam dirinya kesadaran. Sadar bahwa dia perlu yang benar, sadar bahwa aku ini tidak selalu benar.
ngajak dialog orang yang belum sadar itu akhirnya tidak dialog pasti, akhirnya mesti gegeran. Karena dia menganggap dirinya sudah pasti benar. Kalau ada orang yang merasa dirinya sudah pasti benar, jangan diajak dialog. Akhirnya yo mangkel kamu. Diberi argumen apapun ya mental. Kamu beri alasan apapun tidak akan masuk. Jadi dialog itu perlu kesadaran, keterbukaan bahwa ada banyak hal yang aku belum tahu. Aku juga tidak mesti benar. Nah ini orang mau dialog. Tapi kalau sudah mantep, yakin benar dengan kebenarannya, ya jangan dialog tentang kebenaran itu. Mungkin dialog tentang gimana nih kita berbeda nih caranya biar kita tidak gegeran gimana, itu boleh. Tapi kalau tentang kebenarannya sulit sudah. Jadi kalau Sokrates mengajarkan ya diawali dari kesadaran. Sadar bahwa jangan-jangan saya keliru. Jangan-jangan aku tidak pas, tidak cocok, salah masihan. Nah, ada kesadaran ini. Tambah banyak dialog gaya Sokrates ini, tambah sadar aku bahwa kekuranganku banyak. Ternyata banyak hal yang aku tidak tahu ya. Nah itu tambah punya kesadaran ini. Teman-teman boleh sering-seringlah diskusi, sering-seringlah baca apapun itu. Nanti teman-teman akan tambah sadar, ternyata banyak sekali yang saya tidak paham. Banyak sekali yang saya tidak tahu. Mungkin selama ini kita merasa sudah pinter karena kita membatasi diri untuk terbuka terhadap apapun materi, apapun sumber. Buku yang enak ya buku ini Pak. Buku yang penting ya buku ini Pak. Itu kan terus kita jadi sempit. Selain buku itu ya tidak kita baca. Selain model berpikir semacam itu tidak kita jelajahi. Akhirnya kita, ya kalau peribahasanya seperti katak dalam tempurung. Seolah-olah dunia itu hanya seluas itu saja. Yang di luar itu tidak. Nah sekarang latihan ya. Tumbuhkan kesadaran bahwa aku belum tahu. Ini mungkin bisa mengatasi banyak masalah hari ini. Masalah hari ini itu kan era digital ini ada istilah, ada disrupsi namanya noisy. Noisy itu rame tapi tidak ada isinya. Ribut sekali tapi tidak ada mutunya. Itu diantara disrupsi digital. Dan itu menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan pikiran, tapi tidak manfaat. Kenapa bisa begitu? Banyak muncul orang yang tidak sadar bahwa aku ini tidak tahu segalanya. Bahkan yang aku anggap tahu pun mungkin masih banyak hal-hal yang masih misteri. Saya dari sekian ratus, sudah berapa sesi filsafat itu, yang ngaji filsafat kita itu sampai detik ini saya itu masih merasa banyak sekali pikiran-pikiran para filosof yang saya harus baca lagi, saya harus mendalami lagi. Kenapa bisa begitu? Karena saya nyoba-nyoba membaca kok, ini belum tahu, itu belum tahu, masih harus merujuk ke sana lagi, ke situ lagi. Berarti kesimpulannya belum, saya belum tahu, saya harus baca lagi, baca lagi. Bahkan mungkin tema tertentu kalau hari ini diulang, saya jamin beda dengan ketika saya menjelaskan di sesi sebelumnya. Kenapa? Sekarang wawasanku tambah. Karena saya baca lagi. Itu pun saya merasa masih belum. Ini masih bisa ditarik ke sana, masih bisa ditarik ke sini. Nah itu enaknya merasa tidak tahu. Tapi kalau kalian merasa tahu, selesai. Sudah tahu, sudah Pak. Sudah paham, sudah Pak. Selesai kan? Coba kamu jawab belum. Mesti yang belum yang mana, nanti bisa digali lagi. Nah, jadi nanti kalau ada dosen ngajar atau guru mau ngajar terus tanyanya, sudah paham? Jawaban belum. Belum Pak, tapi dilanjutkan besok saja, jangan sekarang. Sekarang pulang dulu, sudah capek. Jadi jangan merasa sudah tahu, jangan merasa sudah paham, biar kamu tidak mandek. Oke. Dan itu dipraktekkan oleh Sokrates dengan metode dialognya. Yang kedua, efeknya jelas. Orang menemukan sendiri kebenaran. Tidak dicekoi.
tidak dijejali. Karena dia mikir. Karena tidak semua orang pintar berpikir, maka Sokrates ini tugasnya mengarahkan saja. Nuntun orang, temukan sendiri, dia nuntun. Makanya metode ini sering disebut seperti metodenya bidan. Lahirnya pengetahuan itu seperti lahirnya bayi. Lahirnya bayi itu kan yang melahirkan ibunya, bukan bidannya. Bidan itu hanya nuntun kelahirannya biar lancar. Nah, Sokrates ini karena ibunya bidan, itu dia memposisikan diri, tugasku itu hanya seperti bidan saja. Jadi bantu orang melahirkan, menemukan kebenarannya sendiri. Nah, jadi yang kedua ini, sisi pengetahuan yang lahir. Kamu kan lebih bangga kalau kebenarannya kamu temukan sendiri. Kalau sekedar ikut yang disampaikan orang, ya tidak terlalu membanggakan. Kamu misalnya ngomong daki-daki terus temenmu bilang, itu dari Pak Faiz kemarin toh. Itu kamu sudah mengkeret, sudah kan? Iya, bukan dari saya. Tapi coba itu buah pikiranmu sendiri, kamu akan lebih bangga. Dan itu yang dilakukan oleh Sokrates. Makanya sering saya bilang, guru pendidik yang luar biasa itu tidak hanya guru yang bisa memahamkan muridnya atau siswanya, tapi guru yang bisa menginspirasi. Menginspirasi itu melahirkan kebenarannya sendiri. Tidak sekedar menghafalkan dan mengulang saja. Nah, jadi kalian juga kalau ngaji seperti ini ya udah harus kalian hafalkan, kalian telan mentah-mentah. Lakukan penyesuaian, lahirkan kebenaranmu sendiri. Oh, kalau yang seperti itu dalam hidup saya seperti ini, Pak, situasinya. Nah, itu boleh. Namanya kamu terinspirasi, tidak sekedar patuh, ikut, dan mengimitasi. Jadi murid yang bisa mengimitasi gurunya itu luar biasa. Tapi lebih luar biasa lagi kalau dia terinspirasi oleh gurunya dan melahirkan hal-hal baru dan besar. Terus asumsinya adalah, itu masih ada ya, efeknya yang lain itu etika dan edukasi. Tentu saja ini dialog langsung yang memerlukan tata krama. Jadi ketemunya kan bareng-bareng, kemudian berdebat, berdiskusi, ini perlu etik. Jadi selain dapat pengetahuan juga ada pelajaran etik. Bagaimana kita menghargai pendapat orang lain, bagaimana kita ngomong yang tidak menyinggung perasaannya, dan lain sebagainya. Ini yang agak kurang hari ini, kedekatan sosial, pertemuan langsung yang intim, yang intens itu hari ini kan banyak berkurang karena dunia kita banyak di dunia maya. Sehingga banyak orang pinter tapi sisi etiknya luput. Banyak orang luar biasa tapi sisi akhlak dan adabnya meleset. Mungkin karena terlalu sering di dunia maya, masuk ke dunia nyata gagap. Jadi tadi pagi saya dimarahi mahasiswa itu lewat WA. Pak Faiz, saya nunggu Bapak itu sejak jam 9 loh Pak. Ini sudah jam 11. Bapak ada di mana? Ini karena nadanya begitu kan saya harus minta maaf. Wah, mohon maaf sekali wahai mahasiswaku. Jadi oke. Ya enggak salah dia, mungkin memang perlu banyak contoh, perlu banyak tuntunan. Karena mungkin pertemuannya enggak panjang, karena apalagi kemarin ya mungkin mahasiswa angkatan-angkatan pandemi itu kan. Ketika tema-tema dasar tentunya bagian akhlak, adab itu ya disajikan secara online saja. Kuliah online itu kan ya menyesatkan itu kan. Jadi di layar laptop itu mahasiswanya ada sambil senyum gini, tapi kok senyum nggak berhenti-berhenti senyumnya. Iya. Ternyata cuma fotonya dok. Jadi pinter dia, difoto dulu sambil senyum, kayak memperhatikan sambil senyum itu. Ya, ternyata meringis tapi fotonya dok. Nah itu sering kayak gitu. Nah ya etik ya, ketemu langsung lebih mudah, ngasih contoh lebih mudah mengingatkan. Dan tentu saja edukasi.
ada nilai pendidikannya dari gaya dialog ini. Asumsi besarnya apa sih metode dialognya Sokrates ini? Kata Sokrates, setiap orang punya potensi untuk meraih kebenaran dan kebaikan, serta mungkin juga salah. Orang itu bisa salah, bisa benar, bisa baik, bisa buruk. Maka jangan hanya dicekoi. Kadang-kadang kalau cuma dicekoi itu khawatirnya konteksnya tidak pas, situasinya tidak sesuai. Misalnya saya kasih wawasan hidup ini harus wis tema ngaji filsafat, harus ikhlas, harus tanpa pamrih, harus apa. Sementara konteks hidupmu hari ini mungkin belum nyampe level itu. Akhirnya kamu menerapkannya secara tidak pas. Begitu kamu nilaimu jatuh, saya ikhlas kok Pak, semuanya sudah tiba. Nah, itu kan konteks. Kamu hanya menelan saja yang saya sampaikan tanpa melakukan penyesuaian. Kamu tidak membacanya versi dirimu, kamu hanya mengimitasi yang saya sampaikan. Padahal kamu punya potensi untuk menemukan kebenaranmu sendiri, untuk menemukan kebaikan yang cocok untuk dirimu. Jadi daripada kamu hanya mengimitasi, menghafalkan, ayo kamu kejar sendiri. Gunakan akalmu, pikiranmu. Kalian pasti mampu, wong Allah memberi fasilitas itu ya untuk semua manusia kok, akal budi itu. Tidak hanya untuk orang tertentu. Hanya saja mungkin ada yang mengasahnya serius, ada yang tidak terlalu serius mengasahnya. Sehingga kapasitasnya berbeda-beda. Kalau kalian mau ya pasti bisa kok. Setiap orang punya potensi, itu bagian dari pemuliaan Allah pada manusia. Itu bagian dari walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh telah kami muliakan Bani Adam itu. Jadi semua orang itu berharga, mulia, punya hak, punya potensi untuk berpikir dan menemukan kebenarannya sendiri. Baik, jadi inilah namanya Socratic Method, metode Sokrates. Kata Plato apa? Ini komentarnya muridnya. Kata Plato, Sokrates itu gurunya mempertanyakan, menguji, meng-cross-check pandangan antar sahabatnya, bukan untuk menyampaikan kebenaran baru pada mereka seperti seorang instruktur, tapi hanya untuk menunjukkan jalan yang mungkin dapat digunakan. Jadi Sokrates itu seperti moderator yang canggih. Jadi kalau sedang di circle-nya, sedang membahas sesuatu, dia yang bertanya, dia yang menguji, dia yang meng-cross-check pandangan yang beredar, dan pelan-pelan semuanya dituntun sampai pada kesimpulan yang tepat, yang disepakati semuanya. Ini kalau bahasa hari ini ya kayak fasilitator atau moderator. Ya, pengalaman saya banyak moderator itu tidak seperti Sokrates ini. Moderator itu kayak MC. Mari kita buka acara, terus silahkan Pak narasumbernya, ada pertanyaan nomor 1 silahkan dijawab Pak. Terus selesai, mari kita akhiri. Kesimpulannya pasti teman-teman punya kesimpulan sendiri-sendiri. Iya kan banyak yang begitu. Jelas ngapain kamu jadi moderator tadi? Jadi kalau Sokrates enggak. Kalau Sokrates dia punya gayanya sendiri, menggiring orang untuk nemu kebenaran. Bahkan kalau moderatornya Sokrates, ya nanti narasumbernya diarahkan, diberi pertanyaan macam-macam sampai pada kesimpulan kebenaran. Kalau di kita kan ya narasumber itu pokoknya ditakliti, dipercaya 100%. Kalau ada moderatornya Sokrates itu ya luar biasa. Kita bisa diarahkan sampai menyimpulkan sendiri, tidak sekedar mengikuti apa yang disampaikan. Maka kata Plato ya tujuannya tidak untuk menggurui, mencekoi seperti instruktur, tapi tujuannya mengarahkan orang
Siapa tahu ada jalan baru, ada perspektif baru yang lebih segar. Nah, ini pengakuannya muridnya sendiri Plato. Beliau yang diajar langsung oleh Sokrates.